CEO dari Betukang. Apa kabar, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Betukang kita nih. Ini tukang kita nih. Tapi tukang bukan sembarang tukang. Oh, tukangnya udah masuk ke era digitalisasi ya, Bang, ya? Betul. Jadi bukan hanya sekedar nokol, bukan cuma sekedar bersih AC, tapi kita bawakan nih, Bang, mempermudah semuanya. Benar nggak, Benar, Bang? benar, benar, benar. Benar banget. Nah, mau lebih tahu lagi, lebih banyak lagi soal apa itu betukang. Jadi, boleh, Bang? Siap. Siap. Terima kasih ya, Bang. Halo teman-teman peserta Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Dejan Tarunajaya. Saya founder dan CEO dari betukang.id. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh IBT Untan untuk bercerita dan berbagi pengalaman bagaimana saya mendirikan betukang.id. Pada pagi hari ini saya juga sedikit memberikan materi kepada teman-teman yang tertarik untuk menjadi startup founder. Maka materi pada pagi hari ini yang akan saya bawa adalah Are you the next leader? Bagaimana langkah tepat untuk teman-teman menjadi founder startup. Sebelumnya, betukang.id adalah aplikasi pemesanan jasa tukang yang alhamdulillah juga kita sudah go nasional. Aplikasi kita sudah bisa digunakan oleh semua masyarakat di luar Pulau Kalimantan Barat, di luar Pulau Kalimantan. Kita sudah bisa diakses di sebagian Jabodetabek, di Jogja, di Samarinda, Balikpapan, Kota Medan, dan juga Kota Kendari. Jadi kalau teman-teman lagi main ke Jogja atau lagi kuliah di Jogja, terus butuh jasa tukang, teman-teman bisa download aplikasi kita dan bisa pesan jasa kita di sana. Ya, ini adalah aplikasi asli dari anak Kalbar. Kita semua foundernya anak Kalbar semua. Dan ini kita ingin membuktikan kepada teman-teman semua bahwasanya kita di Kalimantan Barat itu bisa bersaing secara go nasional. Oke, ketika teman-teman ingin membangun sebuah startup, maka teman-teman harus mempunyai motivasi. Berikut adalah beberapa CEO startup yang memulai startupnya sejak masa kuliah. Ada Ahmad Jaki dari Bukalapak, ada Iman Usman dan Deva Devara dari Ruang Guru, dan ada Alfati Timur dari Kita Bisa. Mereka adalah contoh bagi kita semua bahwasanya bisnis yang besar bisa kita rintis bahkan sejak di bangku kuliah. Jadi nggak boleh ada alasan lagi teman-teman nggak bisa bangun bisnis karena kesibukan kuliahnya gitu. Mereka juga mempunyai kesibukan di kuliah mereka masing-masing, di kampus mereka masing-masing, tetapi mereka tetap bisa menjalankan bisnis bahkan menjadi bisnis yang besar saat ini. Ketika memulai sebuah startup, apa sih yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita mulai? Nah, pertama ketika kita ingin membuat sebuah startup, maka teman-teman harus cari dulu problemnya. Ya. Kenapa berawal dari problem? Startup yang berawal dari problem akan menciptakan produk yang akan digunakan oleh banyak orang. Mulailah dari permasalahan yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu. Betukang.id dimulai karena saya mendapatkan problem susah cari tukang tebas rumput. Problem yang sederhana dan dekat dengan diri kita. Ketika teman-teman ingin membangun bisnis, tidak perlu mencari ide yang hebat, tidak perlu mencari ide yang besar. Mulailah melihat dari diri kita sendiri. Kita lihat di dalam diri kita, apa sih masalah yang sering kita hadapin. Nah, mungkin dari masalah tersebut, teman-teman bisa membuat masalahnya menjadi sebuah ide bisnis, atau menjadi bisnis startup, gitu. Bisa itu permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa ataupun permasalahan masyarakat pada umumnya. Teman-teman yang berkuliah di Pontianak atau yang merantau terus merasa sulit mencari informasi transportasi untuk balik ke kampung halaman, teman-teman bisa membuat masalah tersebut menjadi startup untuk pembelian tiket secara otomatis. Nah, itu adalah sedikit contoh. Teman-teman susah cari kos-kosan di tanah perantauan. Ya, teman-teman bisa buat aplikasi startup untuk cari kos-kosan gitu. Semua startup besar saat ini bermula dari problem, karena bisnis yang bagus saat ini adalah bisnis yang dapat memecahkan permasalahan orang banyak. Pak Nadiem Makarim berkata, seseorang startup founder yang sukses akan bertahan apabila startupnya bermulai dari keresahan atau permasalahan yang dia alami sendiri, atau yang dia lihat sendiri, dan dia bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini benar
sangat-sangat benar dan saya aplikasikan ke dalam diri saya ketika saya mendapatkan kebuntuan atau ketika saya merasakan pesimis terhadap aplikasi betukang.id yang sedang saya bangun. Nah, di situ muncul rasa penasaran saya gitu. Kalau ini tidak saya selesaikan, kalau ini tidak benar-benar saya buat, kalau saya menyerah saat ini juga, maka permasalahan susah cari tukang ke depannya akan tetap saya alamin. Ya, begitulah kurang lebih yang dimaksudkan dari perkataan dari Pak Nadiem Makarim. Jadi seseorang start founder kalau mempunyai permasalahan yang dia alamin sendiri, dia akan mempunyai tekad yang kuat, apapun halangannya, apapun rintangannya. Jadi ketika memulai sebuah startup atau ketika ingin membangun sebuah bisnis digital, maka fokuslah mencari permasalahannya terlebih dahulu. Nah, berikut teman-teman bisa melihat beberapa startup di Indonesia yang memulai bisnisnya dari permasalahan. Gojek bermula dari permasalahan Pak Nadiem Makarim yang mendapatkan problem di mana dulu ketika dia masih ngantor, dia tuh lebih suka pakai ojek ketimbang mobil. Kenapa? Karena kalau ojek motor itu kan bisa nyelap-nyelip ya di Jakarta. Nah, dengan rute yang sama, tetapi orang yang berbeda, itu bedanya tuh harganya juga beda gitu. Nah, dari situlah dia nemuin permasalahan. Kenapa kok rutenya sama, orangnya berbeda, harganya juga berbeda. Dari permasalahan tersebut muncullah ide Gojek sehingga rute yang sama hanya sama. Terus orang juga berawal dari permasalahan sebenarnya dari Jakarta ke Padang. Ya, dulu sebelum ada aplikasi beli tiket online, kita beli tiket via travel agent. Ya, kita cari travel agent, kita beli secara offline. Nah, masalahnya adalah dulu travel agent jual tiket itu lebih suka jual tiket yang internasional ketimbang yang domestik. Nah, sehingga sulit bagi kita dulu cari tiket penerbangan yang domestik seperti itu. Nah, dari situlah muncul ide dia untuk membuat Traveloka. Betukang.id seperti yang saya sebutkan tadi bermula dari problem yang benar-benar sederhana banget, tetapi problem itu yang saya rasakan sulit cari jasa tukang tebas rumput. Jadi balik lagi saya ingatkan kepada teman-teman ketika ingin membangun sebuah startup, ketika tertarik ingin membuat sebuah bisnis digital, maka carilah ide dari problem. Berikutnya, ketika setelah mendapatkan problem, apa yang harus kalian lakukan? Yang kedua adalah teman-teman harus memvalidasi problemnya. Apa itu validasi? Validasi adalah serangkaian kegiatan yang dibuat untuk pembuktian apakah persepsi kita sesuai dengan kondisi real di lapangan. Awalnya saya berpikir sepertinya susah cari tukang ini dialami juga oleh banyak orang, nggak cuma saya sendiri. Nah, tetapi saya tidak boleh membuat bisnis berdasarkan persepsi saya sendiri. Maka daripada itu saya melakukan validasi. Saya bertanya kepada teman-teman saya bertanya kepada kerabat-kerabat saya coba melakukan survei di sosial media. Sulit nggak sih cari tukang di zaman sekarang gitu? Karena apa? Karena banyak tukang yang tidak memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan jasa mereka. Mereka masih menggunakan media-media konvensional seperti brosur, seperti banner, seperti spanduk. Nah, jadi orang harus keluar rumah terlebih dahulu, keliling kota terlebih dahulu untuk mendapatkan tukang gitu. Padahal di saat betukang.id ini muncul, kita memulai bisnis ini di saat pandemi ya. Di saat pandemi kemarin banyak orang yang tidak bisa keluar rumah karena takut terkena virus COVID. Nah, jadi disinilah saya melakukan validasi. Oh ya, ternyata memang sebuah aplikasi bisa membantu orang lain untuk mendapatkan jasa tukang secara cepat. Ya, jadi lakukanlah validasi karena validasi juga untuk membuktikan bahwa problem bisa dijadikan ide. Karena nggak semua problem bisa dijadikan ide bisnis. Ya. Yang berikutnya adalah setelah kita melakukan validasi, berikutnya adalah kita coba membuat produknya. Membuat produk di startup tidak perlu harus wow terlebih dahulu, tidak perlu dalam versi yang sempurna terlebih dahulu. Mulailah dari MVP, minimum viable product. Memulai sebuah startup tidak perlu aplikasi yang canggih terlebih dahulu, gunakan tools gratis yang ada saat ini, dan coba jalankan produk kalian dengan tools gratis tersebut. Betukang.id di awal kita sama seperti Gojek pada awal dia berdiri ya. Kita masih pakai gunakan WA, kita gunakan
Instagram, kita gunakan website yang sederhana banget, kita belum pakai aplikasi. Jadi jangan pernah berpikir kalau mau buat bisnis digital, teman-teman harus buat aplikasi yang canggih dulu, harus nyediain server terlebih dahulu, harus keluarin dana untuk teknologi-teknologi lainnya, nggak perlu ya. Mulai dari hal sederhana. Berikut saya ingin memberikan perumpamaan atau analogi kepada teman-teman bagaimana membangun produk MVP atau minimum viable product. Ketika teman-teman memutuskan ingin membuat sebuah startup, pastilah di awal kita mempunyai segala keterbatasan. Tidak ada modal, tidak ada tim, tidak ada biaya dan lain sebagainya. Maka di awal yang harus kita lakukan adalah seperti contoh di bawah. Nah, ini kita analogikan sebagai kita ingin berpindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Ketika kita ingin berpindah posisi, maka kita harus menggunakan transportasi yang terbaik untuk di darat, yaitu mobil. Ketika kita ingin berpergian ya, dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Nah, kalau contoh di atas adalah teman-teman bisa melihat orang tersebut ketika ingin pergi dari posisi satu ke posisi berikutnya, dia menyicil dulu gitu. Dia beli dunia, dia beli barangkali, dia beli dunia, baru terbentuklah mobil yang sempurna, lalu dia jalan. Nah, kalau contoh yang di bawah adalah kita belum bisa punya mobil, maka kita pakai dulu apa yang kita punya dulu. Apa yang bisa kita beli terlebih dahulu. Nah, karena modal kita kecil di awal, kita pakai skateboard. Kita berjalan pakai skateboard, ada dapat duit lagi kita pakai skuter, ada dapat duit lagi kita upgrade pakai sepeda, sampailah kita pakai mobil. Perbedaan yang di atas dan di bawah adalah ketika yang di atas mau memulai karena mobilnya sudah sempurna, yang di bawah sudah sampai ke tempat tujuannya. Membangun bisnis tidak perlu dengan modal yang besar terlebih dahulu, tidak perlu harus yang wow terlebih dahulu. Gunakan apa yang kalian punya, gunakan apa yang kalian bisa jalankan. Ya, yang penting action, yang penting bergerak. Begitu juga perjalanan betukang.id. Kami nggak punya tim marketing, kami promosi pakai grup-grup Facebook, terus kita juga nggak punya aplikasi, kita buat pakai website sederhana terlebih dahulu, dan begitu seterusnya sampai sekarang kita mempunyai aplikasi. Nah, berikutnya adalah bentuk tim yang solid. Ya, ketika sudah ada produknya, maka teman-teman harus mempunyai tim. Ya, saya akuin membangun tim di fase awal itu tidaklah semudah apa yang kita katakan ya. Betukang.id juga di awal kita bolak-balik rombak tim, bahkan di satu sesi atau di satu cerita kita pernah berjalan sendiri gitu. Ya, saya punya tim, terus ternyata tim yang nggak jalan, ya saya ada di persimpangan jalan waktu itu. Ibaratkan saya sedang ada di persimpangan jalan, saya lanjut membangun betukang.id ini tapi sendiri ngerjainnya. Atau saya nggak lanjut karena tidak punya tim, maka saya coba untuk lanjut membangun betukang.id walaupun dengan sendiri. Nah, ketika teman-teman ingin membangun sebuah tim, maka teman-teman harus cari personil yang sesuai dengan timnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga, bagaimana saya membangun tim yang solid sampai saat ini. Nah, yang kerap salah dalam memilih tim adalah biasanya teman-teman mengajak teman terdekat yang dirasa gampang diajak join ke dalam tim, gitu. Padahal teman-teman harus mencari tim yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Di startup kita mengenal 3 sosok orang, yaitu hustler, hipster, dan juga hacker. Orang yang ngerti menjalankan bisnis, orang yang ngerti untuk ngedesain, dan orang yang ngerti untuk membuat programnya. Gitu. Yang kedua adalah kesalahan seseorang startup founder ketika membangun tim di awal, yaitu kurang networking dalam mencari tim. Ini juga saya rasakan, saya dulu kurang networking untuk mencari tim, sehingga saya kesulitan mencari tim di fase awal. Maka ini tidak boleh berlaku di teman-teman. Teman-teman harus bisa bernetworking, harus bisa mengikuti kegiatan A, kegiatan B untuk mencari tim yang ideal untuk bisnisnya teman-teman. Cari personil tim yang sesuai dan sefrekuensi. Misalnya teman-teman ingin membuat bisnis tentang pengelolaan sampah.
maka carilah orang yang mempunyai keresahan yang sama terhadap sampah gitu, sehingga teman-teman bisa bersama-sama sampai selesai bisnisnya. Terus gunakan tuh sistem manajemen untuk membuat pekerjaan tim lebih teratur dan terarah. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus bergerak cepat dan tidak banyak mikir. Founder startup adalah orang yang take action, tidak menunggu lama atau terlalu lama memikirkan untung rugi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang dipikirkan. Ketika semua persiapan sudah dirasa matang, langsung take action. Gitu. Kenapa harus bergerak cepat? Karena startup sangat erat kaitannya dengan timing. Dan bagi kita, ide bukan emas. Yang emas adalah eksekusinya. Ketika kita berpikir hanya kita yang memiliki ide tersebut, yakin dan percayalah, di belahan dunia lainnya ada orang yang memiliki ide yang sama dengan kita. Maka ketika kita terlambat sedikit saja, mereka sudah memulai bisnisnya menggunakan ide yang sama dengan ide yang kita pikirkan di awal. Jadi harus bergerak cepat. Nah, berikutnya adalah teman-teman harus menguasai public speaking. Ya, saya juga di awal tidak pandai ngomong, tidak pandai berargumentasi, tetapi sebagai seorang business founder, sebagai seorang startup founder, teman-teman harus mau belajar. Ya, sekarang untuk belajar public speaking itu sangat mudah sekali. Kalian buka YouTube atau buka Google tuh banyak banget platform belajar untuk bagaimana bisa kita public speaking. Intinya teman-teman harus mau upgrade. Teman-teman harus mau belajar. Nah, berikutnya adalah pandai bernegosiasi dan juga networking. Nah, ini juga harus teman-teman kuasain. Betukang.id kami erat kaitannya dengan kemitraan. Tukang-tukang yang ada itu kami bermitra. Bayangkan kalau saya tidak pandai bernegosiasi, bayangkan kalau saya tidak bisa bernetworking, bagaimana saya bisa mendapatkan tukang-tukang untuk bisa saya daftarkan di aplikasi saya. Jadi, seorang startup founder harus pandai bernegosiasi dan juga harus pandai networking. Nah, berikutnya adalah yang penting juga, teman-teman harus mempunyai mentor. Ya, sebagai orang yang terjun di dunia yang baru ditekuni, maka sangat penting untuk mencari dan belajar dari mentor. Mentor adalah orang yang sudah mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Mentor dapat mengarahkan action strategi yang tepat, dan mentor bisa mengecilkan risiko yang ada, dan mentor dapat memberikan pelajaran berharga dari pengalamannya. Betukang.id sendiri adalah salah satu tenan daripada IBT Untan. Saya belajar banyak dari teman-teman IBT Untan, dan saya juga melaksanakan bisnis saya berdasarkan arahan dan juga masukan dari teman-teman IBT Untan. Nah, ini adalah salah satu cara saya untuk membangun bisnis saya menjadi bisnis yang besar. Harus mempunyai mentor. Gitu. Jangan merasa kita bisa sendiri, jangan merasa kita sudah mampu sendiri gitu. Kenapa? Karena mentorlah yang akan mengarahkan kita, mentorlah yang akan bisa berdiskusi dengan kita. Berikutnya adalah jadilah orang yang humble dan tidak idealis terhadap ide. Cara kerja perusahaan startup beda dengan perusahaan konvensional atau corporate. Kalau di corporate, bosnya terkenal galak ataupun jelek, maka di startup tidak boleh seperti itu. Startup founder adalah leader bagi timnya, bukan bos. Ya, teman-teman yang nanti sudah mempunyai startup, yang akan membuat sebuah startup dan sudah mempunyai tim, jangan beranggapan teman-teman adalah bos. Teman-teman adalah leader. Jadilah pribadi yang menyenangkan dan humble terhadap tim dan founder, dan tidak boleh idealis terhadap ide. Bisnis startup erat kaitannya dengan yang namanya pivot, atau perubahan strategi, atau perubahan bisnis. Kita nggak boleh menjadi seorang yang idealis. Ketika kita merasa idenya ini brilian, maka kalau sudah dilaksanakan di lapangan ternyata tidak sebrilian apa yang kita pikirkan, maka harus berubah. Tidak boleh kita berargumentasi, tidak boleh kita egois mempertahankan ide yang benar-benar tidak berjalan di lapangan gitu. Jangan habiskan terlalu banyak waktu dan tenaga ke hal yang sudah pasti gagal. Jadi nggak boleh idealis ya. Demikian persentase dari saya dan sharing tentang pengalaman saya membangun Betukang.id. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali. Keren banget. Ini kalau tadi yang di Bang Kamil ya, Bang Kamil tadi kalau saya ya tagline-nya Bang Kamil itu solve it. Oh, Nah, kalau ini beda nih, kencah. Apapun itu kencah ya lo. Jadi benar Bang, benar banget. Jadi nggak perlu sampai harus yang kayak unicorn yang benar, lain. benar. Nah, ya, jadi
yang ada itu manfaatkan dulu. Benar, benar. Nah, jangan sampai model kayak gini. Sebelum kita makan ayam patung, makan ayam geprek lo. Jalan nggak dulu. Jalan ya lo. Makanya tadi tuh saya kayaknya satu kosakata untuk Bang Deza nih, encah lah pokoknya. Terabas, terabas. Rawas ya, babat alas lah pokoknya. Karena memang kalau ide, just ide, there's nothing. Nggak ada Iya, hasilnya. benar, benar, Nah, benar. jadi tadi benar kata Bang Dezan, ide itu bukan sebuah emas. Iya. Action itu yang emasnya. Dan ide itu bukan sesuatu yang diinvestasikan. Banyak orang nanti dulu Ya, ini diinvestasikan dulu, dia ampun gitu. terlalu lama. Nggak boleh. Makanya kalau untuk sesi Bang Dezan ini saya bilang kencah ya. Ini Bang ada pertanyaan nih Iya. Bang. Ada pertanyaan dari siapa nih? Oke, saya baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang, perkenalkan saya Nadila, Prodi Pendidikan Kimia Untan. Izin bertanya, bagaimana cara membangun networking dalam membangun startup agar meluas? Oke. Yang pertama sebenarnya kegiatan networking itu nggak cuma diadakan di Kalimantan Barat doang atau di Kota Pontianak. Di luar sana kalau teman-teman mau berusaha sedikit, teman-teman ada ketemu banyak kegiatan baik dari kementerian, dari BUMN atau dari komunitas-komunitas bisnis lainnya yang selalu memberikan materi atau memberikan kesempatan bagi kita untuk networking gitu atau untuk bertemu. Ya intinya jangan menutup diri, cari aja kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang udah banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kita untuk networking atau mencari tim. Dan oke, walaupun dari luar kota gitu kan, nah ini kegiatan luar kota networkingnya gimana kok timnya kita di luar. Nah sekarang kan udah zaman digital ya, bahkan banyak startup tuh yang CEO-nya di Kalimantan, CMO-nya di Jawa, bahkan CTO-nya tuh di luar negeri tuh udah banyak banget. Nah, Nggak masalah Bang ya? nggak masalah, yang paling penting komunikasi. Komunikasi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin networking itu banyak banget bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan maksudnya Bang Dezan di inkubator Bisnis teknologi. Tinan ya. Tinannya Tenan regular. Tahun 2021. berarti sama kayak Bang Kamil. Kamel. Kan saya suruh nak bilang Kemal. Kamel itu. Nah, jadi ya bisa juga dengan ngikutin kegiatan kayak Iya, kita benar, dari IBT Untan itu ya, menambah jaringan lebih Benar. luas lagi, belum Benar. dengan mengikuti lomba ya. Iya. Lomba itu makin luas gitu kan ya. Nah, lanjut lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Lestari. Izin bertanya, bagaimana cara Bang Dezan untuk merekrut atau kerjasama dengan tukang dan bagaimana cara untuk membangun kepercayaan tukangnya dan konsumen yang menggunakan tukang.id? Oke, yang pertama harus dipelajarin dulu siapa mitra-mitranya. Saya mendapatkan insight ya bahwasanya tukang-tukang ini jauh dari kata teknologi. Bahkan masih banyak tukang yang menggunakan handphone laser gitu, tidak pakai WA. Maka kita harus bangun strategi berdasarkan kondisi tersebut. Ya, benar. Kita nggak bisa datang tiba-tiba, Pak, mau nggak gabung di aplikasi saya, nanti Bapak bisa dapat mudah, dapat pekerjaan dari aplikasi. Dia nggak akan ngerti kamu ngomong apa pasti katanya. Maka harus punya strategi yang matang. Kalau teman-teman ingin bermitra, bisnisnya bermitra dengan dokter, maka gunakanlah pendekatan-pendekatan yang akademisi. Gitu, nggak boleh ceplas-ceplos misalnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau bermitra dengan orang lain yang misalnya mempunyai perusahaan juga, mitra B2B, contohnya, ya teman-teman juga harus bisa belajar gitu, harus update diri, menyesuaikan gitu dirinya dan kemampuannya, mulai dari cara ngomong, sikap, terus cara berhadapan dengan orang lain, negosiasi dan sebagainya itu harus dipelajarin gitu. Jadi nggak boleh mentah-mentah tiba-tiba ngajak orang gabung ke kita, itu juga nggak, itu harus ada strateginya gitu. Oke, berarti tidak semata-mata langsung Pak, yuk Pak, ikut Pak, ikut. Nggak bisa, Nggak bisa gitu ya. nggak bisa. Atau mungkin mau ngajak sama Pak, ini bagus nih. Iya, Nggak bisa benar. kayak gitu. Berarti Benar. riset dulu siapa yang jadi lawan bicara kita, Benar. kemudian juga menyesuaikan lah ya semuanya ya dari Benar. bicara dan lain sebagainya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Hengki Kurniawan bertanya, bagaimana cara kita mencari investor dan kapan kita harus memulai mencari investor untuk membantu dalam penciptakan suatu startup? Oke, ini Wah, ini kompleks banget ya. Sebenarnya ketika kita membangun startup, jangan fokus ke investor terlebih dahulu. Ya, jangan fokus ke investor terlebih dahulu, fokuslah ke dampaknya, fokuslah ke problemnya. Seberapa besar kita bisa menyelesaikan problem tersebut. Yakin dan percayalah ketika kita berhasil menyelesaikan problem, maka otomatis bisnis juga bakalan berkembang. Dan bisnis kalau berkembang, itu ibaratkan makanan, ya. Makanan diletak di lantai, itu semut pasti datang. Nah, begitu juga perumpamaan investor.
investor tuh pasti punya radar gitu. Siapa-siapa aja bisnis-bisnis yang ada di Indonesia yang sedang berkembang dan berkembangnya bagus. Jadi nggak perlu cari investor, nggak perlu fokusnya cari investor duluan. Fokus aja di bisnis dan di dampaknya, maka investor akan mendekati. Oh, berarti nunjukin hasilnya dulu nih bisnisnya. Benar. Meskipun ya tadi ya by WA, Benar. by Instagram dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang bisa memberikan dampak ya kenapa enggak? Benar. Enggak percaya dari kita. Benar. Nih, oh rupanya masih ada terakhir. Ini benar-benar terakhir. Siap. Assalamualaikum, izin bertanya Bang. Saya Ayuni Francisca dari Prodi Akuntansi Untan. Izin bertanya Bang, kan dalam mencari tim atau merekrut tim disesuaikan dengan apa kemampuan yang dimiliki tim atau berdasar kebutuhan mitra kita Bang. Iya. Nah, trik kita mencari tim yang sesuai dengan keperluan mitra itu bagaimana Bang? Terima kasih. Oke. Kalau ada yang pertama, kalau misalnya kita ya pengen membangun, saya juga sering ya ketemu startup founder tuh yang bisnisnya apa, tetapi dia bidangnya tuh beda. Ya, Oke. saya Menarik. ketemu teman-teman startup founder yang bisnisnya tuh tentang kesehatan, tetapi dia ternyata orang ekonomi misalnya. Nah, maka satu-satunya cara adalah cari orang yang memang sesuai gitu dengan bisnisnya kita. Ya kalau kita mau bangun bisnis tentang aplikasi kesehatan, ya carilah ke kampus-kampus kesehatan. Oh iya. Iya, gitu, nggak boleh cari ya sesama fakultas ekonomi juga gitu. Nggak nyambung juga. Untuk kita aja yang ekonominya untuk menjalankan bisnisnya, tetapi timnya ya dicari berdasarkan timnya gitu, berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Oh, Seperti berarti itu. kita mencari SDM-nya tuh sesuai dengan bidangnya lagi. Benar. Jadi jangan hanya komunitas kita aja, tapi Iya, meluas lagi. benar. Kalau misalnya mau buat aplikasi tentang pertanian misalnya, ya carilah tim yang dari Fakultas Pertanian. Nggak boleh nih timnya cuma dari Fakultas Ekonomi doang atau Fakultas MIPA doang, nggak boleh gitu. Ya, berarti memang kita harus berjejaring tidak hanya untuk mencari investor, Bang ya. Berjejaring juga untuk mencari SDM yang mumpuni, yang sesuai. Ya, nah, closing, aduh, ini sayang banget. Ini udah agak nggak enak nih mengatakan closing. Closing statement. Closing statement dari saya adalah ya sekarang apapun masalah yang ada di hidup kita gitu. Ini bukan motivator gitu. Cobalah melihat dari sisi yang lain ya. Semua startup founder yang ada, mereka melihat masalah yang datang kepada dirinya dari sisi yang berbeda. Yep. Nah, maka hasilnya juga berbeda. Kalau kita ngelihat masalah ya sebagai masalah, maka nggak akan selesai masalahnya. Gitu. Mungkin ya itu bagi teman-teman ya harus mulai positive thinking lah. Positive thinking. Oke, terima kasih. Siap. Buat Bang Dezan, nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya lagi, boleh lah ya. Boleh. Nanti ada sesi-sesi yang lain. Ini ada kontaknya semua tuh. Iya, siap. Thank you. Oke, siap. Nah, Bang Dezan istirahat. Nah, tadi udah kita ngomongin ya terkait dua startup yang ada di Pontianak, yang itu hasil dari budak Pontianak sendiri ya. Tuh, wah keren banget. Yang pertama kita ngomongin soal ngaji, yang kedua kita ngomongin soal bagaimana mengakomodir para tukang gitu kan. Wah, itu keren banget. Nah, jadi poinnya nih yang saya tangkap ya, karena dua-duanya ini Tin dan IBT nih, dan dua-duanya menganggap kalau masalah itu adalah sebuah peluang. Nah ya, jadi masalah itu adalah peluang. Jadi kayaknya pemikiran mereka sama deh, karena mungkin mereka satu guru ya, sama-sama di Tin dan IBT Untan. Jadi pemikiran mereka masalah itu adalah solusi. Jadi jangan mikir masalah is masalah, tapi masalah is a solution atau peluang deh. Nah, peluang buat teman-teman semuanya untuk bisa memunculkan startup, memunculkan usaha baru yang bisa memecahkan masalah tersebut.